Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Di malam ini, Bapak akan membahas tentang waktu penyaliban, yaitu orang yang disalib dikubur selama 2 hari 1 malam menurut Yohanes. Waktu penyaliban, banyak orang Nasrani mengira bahwa itu terjadi di hari Jumat. Padahal bukan di hari Jumat, tetapi di hari Paskah, yaitu di hari Sabat. Karena Paskah adalah terjadi di hari Sabat. Maka dari itu mari kita uraikan dulu tentang Paskah. Paskah disebut di Keluaran 12 ayat 6 yang artinya begini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, menurut Keluaran 12 ayat 6, domba yang akan dipotong adalah harus dikurung sampai hari yang ke-14. Hari yang ke-14 adalah hari Sabat. Hari Sabat memotong dombanya adalah di waktu senja, yaitu waktu sore. Jadi, yang dimaksud dengan Paskah adalah memotong domba di Sabat sore atau di Sabat senja, lalu diolah dan dibakar dan dimakannya di hari Raya Roti Tidak Berbagi ke-1, yaitu di hari ke-15. Jika hari Paskah di hari Jumat, maka masa motongnya di Jumat sore, dimakannya di hari ke-15, itu kan tidak sesuai. Maka menurut Keluaran 12 ayat 6, Paskah itu terjadi yaitu di hari Sabat sore dan dilanjutkan dengan makannya di malam Minggu, yaitu di hari ke-15, Jika hari Paskah di hari Jumat, maka dimakannya bukan di hari ke-15 tapi di malam Sabtu, yaitu di hari ke-14. Maka menurut Keluaran 12 ayat 6, memotong di hari ke-14 adalah di hari Sabtu dan menyembelihnya di waktu senja sore. Kenapa disebut hari Sabat? Karena dijelaskan di pasal Keluaran 12 ayat 7 yang artinya begini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, jelas bahwa setelah domba dipotong di Sabat sore, maka dimakannya adalah di hari ke-15, yaitu di malam Minggu, di hari Raya Roti Tidak Berbagi ke-1, di perjamuan pertama. Itulah namanya Paskah. Di pasal Keluaran 12 ayat 11 disebutkan, yang artinya begini. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, jelaskan bahwa Paskah adalah Sabat sore sampai malam Minggu. Kalau Minggu pagi itu udah bukan Paskah lagi.
Selanjutnya disebutkan di pasal Keluaran 12 ayat 16 yang artinya, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi menurut Keluaran 12 ayat 6, di hari pertama harus diadakan pertemuan yang kudus sampai pada hari yang ketujuh. Hari pertama yang dimaksud adalah hari Minggu, yaitu hari ke-15 di malam Minggu. Itulah disebut malam perjamuan yang kudus pertama, di hari roti tidak beragi pertama. Di sini juga dijelaskan bahwa boleh mengerjakan pekerjaan yang perlu dimakan setiap orang saja, yang boleh kamu sediakan. Jadi tidak usah mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Di imamat disebutkan bahwa boleh melakukan pekerjaan, tetapi tidak boleh yang berat-berat. Cukup yang perlu kamu makan saja, yang perlu disediakan, yaitu memotong hewan bakaran di hari Sabat. Karena banyak orang Kristiani menyebutkan di hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan pekerjaan. Nah, di sini disebutkan boleh, tetapi apa yang perlu kamu makan saja, yaitu memasak nasi, membakar daging, dan membuat roti tidak beragi. Itu boleh. Kalau nasi, nggak boleh nasi. Nggak ada perintahnya. Selanjutnya, di pasal 12 ayat sekarang di imamat pasal 23 ayat 4 disebutkan, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Jadi waktu Paskah itu tetap hari ke-14 sampai makan domba di hari ke-15 di malam Minggu. Itu Paskah hari Sabat sore, senja sampai malam Minggu. Itu udah jelas tetap, disebutkan tetap. Nggak boleh hari Jumat, nggak boleh, itu bukan Paskah namanya. Imamat 23 ayat 5 artinya, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Ini di sini bukan, sebenarnya kalau terjemahan itu bukan tanggal 14, tetapi pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Nah, ini bisa dijelaskan dari pasal Imamat 23 ayat 6, bahwa itu hari ke-14, bukan tanggal ke-14. Takutnya nanti kalau tanggal ke-14 bisa dirubah-rubah jadi hari Jumat segala, padahal hari Jumat adalah hari ke-13. Pasal Imamat 23 ayat 6 artinya, dan pada hari yang ke-15 bulan itu. Nah, ini disebutkan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Jelaskan di Imamat 23 ayat 6 disebutkan pada hari yang ke-15, bukan pada tanggal yang ke-15. Pada hari yang ke-15 adalah hari ke-1, yaitu hari Minggu, dimulai dari Sabtu jam 18.00, Sabtu petang. Itu masuknya ke hari ke-1, hari Minggu, yaitu malam Minggu. Imamat 23 ayat 7 artinya, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuh, tidak boleh melakukan pekerjaan berat.
tetapi dijelaskan dengan Imamat 23 ayat 8, yaitu artinya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ini pekerjaan berat nggak boleh, tapi kalau buat motong domba Paskah itu boleh. Karena disebutkan di Keluaran 12 bahwa tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Boleh kalau motong hewan bakaran. Nah, kita sekarang akan membahas tentang waktu orang dikubur, waktu penyaliban, orangnya dikubur selama 2 hari 1 malam. Jadi bukan 3 hari 3 malam. Karena mereka mencocok-cocokkan 3 hari 3 malam, maka waktu Paskah di hari Sabat digeser menjadi hari Jumat. Itu sebenarnya salah, cuma cocok logi. Bukan cocok semut, cocok logi namanya. Di Yohanes 18 disebutkan 18 ayat 28, artinya maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Nah, ini waktu Yesus dibawa dari Kayafas ke gedung pengadilan, ini waktu masih pagi. Mereka disebutkan bahwa hendak makan Paskah. Nah, ini hendak makan Paskah berarti ini terjadi di hari Sabat, hari Sabtu, ya. Kita lanjut ke Yohanes 19 ayat 14, artinya hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi. Inilah rajamu. Nah, hari itu adalah hari persiapan Paskah. Hari persiapan Paskah adalah jam 12 siang, karena Paskahnya adalah jam Sabat senja sore. Ini disebutkan, ini hari persiapan Paskah. Berarti ini terjadi di hari Sabat. Persiapan Paskah, karena Paskahnya terjadi di sore atau di senja hari. Lanjut ke sebentar. Nah, ini dari Lukas 22 justru lebih parah ini. Terjadi kontradiksi antara Yohanes dengan Lukas 22. Kalau menurut Lukas, kitab Lukas 22, orang yang disalib itu di hari Minggu justru. Kan lucu. Kalau orang disalib di hari Minggu, lalu bangkit di hari Minggu, berapa hari berapa malam itu? Lucu. Kita baca pasalnya sebentar. Pasal 22 ayat 7 yang artinya, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ini menurut Lukas 22 ayat 7 dan ayat 8 disebutkan bahwa waktu Yesus orang yang akan disalib itu ditangkap itu sebelum hari Paskah, sebelum hari raya roti tidak beragi. Kalau sebelum hari raya Paskah, berarti sebelum Sabat sore. Sebelum Sabat sore. Nah, kita baca di Lukas 22 bahwa Yesus akan merayakan Paskah tanggal 14 Nisan waktu senja, memotong domba.
Jadi Sabat senja atau sore. Dan perjamuan kudus hari roti tidak beragi ke-1 tanggal 15 Nisan malam minggu. Ini waktu sebelum Paskah di hari Sabat ini belum ditangkap karena akan merayakan hari raya roti tidak beragi. Sedangkan ditangkapnya itu di hari ke-15, yaitu di hari Minggu, di malam Minggu. Kita buka di Markus 14. Ini terjadi di Sabat sore atau malam Minggu. Lukas 14 ayat 11 artinya. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Markus 14 ayat 12 artinya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ini menurut Markus 14, Sabat sore atau pas waktu Paskah, malam Minggu, di hari ke-15, ini Yesus belum ditangkap ini. Belum ditangkap. Ditangkapnya nanti malam, dini hari kayaknya, malam Minggu. Udah lewat hari raya roti tidak beragi. Udah lewat hari Paskah ditangkapnya. Ini lucu lagi nih. Kontradiksi dengan Yohanes pasal 18 sama Yohanes pasal 19 tadi. Di mana Yohanes pasal 18 sama Yohanes pasal 19 disebutkan ditangkapnya itu di hari Sabat. Di Sabat sebelum Paskah. Kalau ini setelah Paskah. Lanjut di Matius 26 ayat 16 artinya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Matius 26 ayat 17 artinya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Nah, ini Matius 26 juga bilang bahwa orang yang akan disalib ini di hari raya roti tidak beragi belum ditangkap ini di malam ke-15. Belum ditangkap. Karena mereka bertanya, "Di mana engkau hendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kamu?" Nah, jadi perjamuannya belum ditangkap ini. Harusnya kalau menurut Yohanes itu kan terjadi di hari Sabat, ditangkapnya di malam Sabat, dan pagi harinya diserahkan ke gedung pengadilan. Nah, ini kalau menurut Matius dan Lukas serta Markus itu terjadi di Sabat sore sampai malam Minggu, sampai malam ke-15. Jadi kesimpulan ini hari penyaliban di hari Sabat dan di hari Minggu antara Yohanes dan kawan-kawan ini berbeda. Terus hari penguburan juga jatuhnya jadi berbeda-beda. Jika hari penyaliban menurut Yohanes adalah terjadi di hari Sabat, maka orang yang dikubur itu terjadi itu selama 2 hari 1 malam. Tapi kalau terjadi di hari ke-1 atau hari Minggu, ditangkapnya, disalibnya, yaitu bangkitnya hari apa, berapa hari berapa malam. Ini kacau ini. Jadi kesimpulannya bahwa
penyaliban orang yang disalib dan dikubur itu ternyata tidak 3 hari 3 malam, tetapi kurang dari itu. Yohanes menyebutkan 2 hari 1 malam, dan yang lain juga nggak jelas itu berapa harinya. Jadi silakan diteliti lagi kitabnya, baca lagi Keluaran 12-nya sampai dimengerti bahwa orang yang disalib itu adalah di hari Sabat, bukan di hari Jumat. Paskah terjadi di hari Sabat sore, bukan di hari Jumat. Silakan pelajari lagi kitabnya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.